Alhamdulillah Ustazah dan yang kami cintai seluruh satuan Al-Quran. Tujuan kami berdiri di depan atur sekalian untuk menyampaikan bagaimana kami mengambil nilai di dalam perlombaan Syahrul Quran. Karena Syahrul Quran ada 3 orang yang tampil, maka tiap-tiap yang tampil itu ada 1 jurinya. Yang tampil ada 3 orang, ada yang mensyarah yaitu yang berceramah, ada yang tilawah yang membacakan ayat suci Al-Quran, ada yang menerjemahkan ayat Al-Quran tersebut. Jumlah peserta 3 orang, jumlah dewan juri juga 3 orang. 1 dewan juri menilai 1 orang. Yang untuk pensyarah, ini dengar bagian pensyarah ini. Yang pensyarah dengar, jangan ngobrol-ngobrol dulu. 3 yang dinilai bagi yang bersyarah. Yang pertama, isi pidatonya. Sistematika urutan bicaranya itu berurut, tidak bertele-tele dari A, B, C, C, mudah dipahami. Penilaian yang kedua, intonasi. Kapan besar suara, kapan sedang, kapan lembut atau rendah, itu harus dibedakan. Selanjutnya, mimik atau gerakan kepala, gerakan tangan atau posisi kaki kanan lihat atau tubuh menghadap kanan kiri itu juga dinilai. Karena ini diberikan baru yang jelas sebenarnya. Pensyarah itu 3 nilainya, 3 yang dinilai. Pertama, sistematika dan isi ceramah. Sistematika urutannya. Jadi berdoa di kita yang besar sudah memahaminya, tidak berpilih-pilih, tidak ribet lah. Isi sesuai dengan betul dalam hari dan judul. Kemudian intonasi, ada keras, ada sedang, ada lembut atau rendah. Itu bedakan dengan sedang semua dengan normal. Tapi beda-beda menurut apa yang kita sampaikan. Lalu mimik, gerakan kepala dan kiri kanan. Penonton ada kanan ada kiri, jadi jangan cuma lihat di depan. Kemudian kanan gerakannya itu sesuai dengan apa yang disampaikan. Ini untuk berbicara. Untuk tilawah yang pertama yang dinilai adalah terjemahannya dengan ayatnya itu sesuai, tidak salah kata. Yang kedua, intonasi lagunya dalam tilawahnya, iramanya itu bagus. Maaf, ini salah baca kertas tadi. Bukan salah kami, tapi salah kertas. Kami baca di kertas. Ini ada tulisan. Tilawah tajwid dan fasih. Maka leluhurnya fasih tajwid. Berikutnya kesopanan kerahasiaan. Jadi iramanya itu sopan, keadaan, pokoknya begitulah kerahasiaan cocok iramanya itu dengan mandul dan masuk iramanya itu. Ya, satu lagi terjemahan bagi penerjemah. Bagi penerjemah terjemahannya sesuai dengan ayat Al-Quran yang dibacakan.
Asal kemungkinan sama ya, kalau ada teksnya. Tapi itu harus ada yang terlalu. Selanjutnya intonasi dalam menerjemahkan itu memang ada cara, ada tekniknya, sesuai masyhur tidak dengan cara menerjemahkan itu. Selanjutnya penerjemahnya itu mimiknya. Jadi dalam menerjemahkan ada mimik, ada gaya tangan, ada mimik wajahnya, kemudian kiri kanan. Nah, inilah secara singkat saya sampaikan apa yang akan kami nilai. Mohon maaf. Ini ada informasi terbaru bagi yang tampil nanti ini jangan dipegang karena ada penelitian yang akan urus masalah ini. Jangan dikaitkan dengan tapi nanti penelitian awal dari mana kondisikan. Alhamdulillah tidak ada batas waktu. Jadi lakukan aja seperti yang sudah dilatih selama ini, jangan khawatir waktunya singkat. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan satu lagi. Nah, ini tambahan terbaru ya. Jangan pakai muka setelah tinggi orang yang dalam masa menjadi sama juga dengan apa kata ini. Nah, ini yang bedakan dengan yang biasa. Kata-kata tujuan tidak ada lagi. Kita sudah ada dalam kalimat bahasa salam pada Rasul juga. Kita sudah dalam bahasa. Jadi langsung koneksi, ya. Nah, jadi bukan di mana yang alamnya itu langsung masuk ke dukung kami dalam kami ini adalah langsung begitu. Baik, paham ya? Ya, jangan sampai dibacakan kalimat itu intinya. Arabnya aja. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Presiden kepada atas alhamdulillahnya kepada kita semua. Orang saya kita masuk ke dalam acara penampilan Syarjil Quran. Sebelum kami panggilkan peserta, maka berikan tepuk tangan untuk kita semua bersama dan bernyanyi. Untuk peserta yang pertama, pemegang nomor undian 13. Pemegang nomor undian 13. Kami persilakan menaiki kereta. Utusan dari kelas Tengku Syahrudin
Berikan tepuk tangan kepada peserta yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi, tidak kata yang paling indah kecuali syukur kita kepada Allah yang maha pengasih, yang kasihnya tidak pernah pilih kasih, yang maha penyayang, yang kasih sayangnya tidak pernah terbilang kepada hamba-hambanya, yang memberikan kita banyak nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan, sehingga kita dapat hadir di tempat yang barokah ini. Salawat serta salam dan selalu senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menerang, seperti yang kita rasakan saat ini. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, perlu kita ketahui bahwa ibu dan bapak adalah orang yang selalu berjasa terhadap kita. Ibu kita telah mengandung kita dengan bersusah payah, melahirkan kita dengan mempertaruhkan nyawanya, dan menyusui kita kurang lebih selama 2 tahun. Sedangkan ayah bekerja keras, pergi pagi kerja di tengah terik matahari, semua itu ayah tak pedulikan demi memenuhi kebutuhan keluarga. Oleh karena itu, marilah kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Marilah kita dengarkan Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, yang artinya Aku perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang sama wanita dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah dan menyampainya dalam umur 2 tahun. Bersyukur kepadaku, bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, dan kepada
Dewan hakimnya bijaksana, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Surah Luqman ayat 14 ini merupakan firman Allah SWT. Dan surat Luqman ayat 14 ini Surah Luqman ayat 14 ini merupakan firman Allah. Yang merupakan damirnya nahnu, mewasiatkan manusia. Kata wasaina artinya adalah kami wasiatkan. Wasiatkan kalau berasal dari Allah, maka ia adalah perintah. Dan Allah memerintahkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tua, yakni ayah dan ibunya. Dan Allah memerintahkan menghormati kedua orang tua dan memuliakannya. Dewan hakimnya bijaksana, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah. Kami akan menyampaikan syarah Quran dengan judul berbakti kepada kedua orang tua. Allah melarang kita untuk berkata kepada ibu maupun ayah. Cuman ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sedikit untuk cara Quran seperti biasa ya, seperti beraktivitas tadi assalamualaikum terbaik bisa. Dan yang kedua yang ikut lomba diharapkan yang saya ikut lomba kita dulu biar apa ya karena yang pertama ada ini buat dinyatakan pertanyaan lalu lomba dengan mengikuti yang kita dulu. Barang tidak bagus yang membuat dan tiba-tiba yang membuat maka berikut sudah. Kopi dari waktu ini untuk ada
Dan yang harus berbijaksana. Peserta diadakan Ketua Pagi Pemuda nomor 13 berasal dari satu kita tingkat tertentu di bawah Tuhan Guru dan Tengku Syahrini. Kemudian putri pendidikan peserta pemuda nomor 03 kami persilakan menuju pentas. Tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, kami berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah idza ja'ahum bikataba fasalna ala alimul huda wa rahmatal qaumi yawmaini ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin calon penghuni surga. Albert Einstein, seorang ilmuwan terbesar abad ke-20, menyatakan, religion without science, Islam and science with religion is blind. Agama tanpa ilmu adalah pincang, dan ilmu tanpa agama adalah buta. Kalimat ini menunjukkan bahwa agama tidak hanya mendorong studi ilmiah, tapi juga menjadikan riset ilmiah yang konstruktif dan tepat guna, karena didukung oleh kebenaran yang diungkapkan melalui agama. Alasannya adalah karena agama merupakan sumber tunggal yang menjadikan jawaban pasti dan akurat. Selain daripada itu, kalimat ini juga menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan tanpa panduan agama tidak dapat berjalan dengan benar, tetapi justru membuang banyak waktu dalam mencapai hasil tertentu, atau lebih buruk lagi, tidak memperoleh bukti yang meyakinkan. Ketika Nabi sampai di Madinah, ia membuat peradaban baru yang kemudian memunculkan pengertian bahwa Islam adalah sistem kepercayaan yang sistematik, tidak hanya berdimensi logikal, ritual, dan mistikal, tapi juga berdimensi moral dan intelektual. Secara terminologi, Islam adalah agama yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui wasilah malaikat Jibril alaihi salam agar disiarkan kepada seluruh makhluk di dunia ini. Dan karena Islam merupakan ajaran yang ilmiah, maka Islam memiliki panduan yang sempurna, yakni Al-Quran. Said Nursi sebagai Renaissance of Islam menyatakan, Islam is the father of all the science and Al-Quran is the book of science. Islam adalah bapaknya ilmu pengetahuan dan Al-Quran adalah kitabnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, melalui penjelasan ini, maka pada kesempatan kali ini,
Kami tiga santriwati Dayahzudi ingin menyampaikan sebuah syarahan yang bertema Al-Quran sumber ilmu pengetahuan dengan rajukan surah Ibrahim ayat 1 yang berbunyi yang artinya hamba berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang tertipu dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap buta kepada cahaya yang terang benderang dengan kesimpulan mereka yaitu menuju jalan yang maha perkasa lagi maha Quran surah Ibrahim. Hadirin muasyiral muslimin rahimakumullah. Profesor Dr. Muhammad Quraisyhab di dalam tafsir Al-Misbah menjelaskan bahwa penjelasan tentang pentingnya Al-Quran sebagai penerang atau an-nur benar-benar menunjukkan bahwa antara Al-Quran dengan ilmu pengetahuan terdapat hubungan yang saling mengikat. Malik bin Nabi di dalam kitabnya Intaj Al-Mustashrikin wa Atruhu fi Al-Firi Al-Hadis menulis, ilmu pengetahuan adalah sekumpul masalah serta sekumpul metode yang dipergunakan menuju tercapainya masalah tersebut. Ini menunjukkan bahwa kemajuan ilmu pengetahuan tidak dapat dinilai dengan apa yang dipersembahkannya kepada masyarakat, tetapi juga diukur dengan wujudnya suatu iklim yang dapat mendorong ilmu pengetahuan itu, termasuk Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang tidak mengandung kontradiksi. Al-Quranlah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada utusannya sebagai petunjuk. Al-Quran adalah kitab terakhir dan berada dalam penjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam bidang sains dan teknologi, maka oleh karena dia dapat mendorong ilmu pengetahuan itu dalam suatu iklim yang dapat mendorong ilmu pengetahuan itu, termasuk Al-Quran. Al-Quran merupakan firman Allah yang tidak mengandung kontradiksi. Al-Quranlah kitab yang diturunkan oleh Allah kepada utusannya sebagai petunjuk. Al-Quran adalah kitab terakhir dan berada dalam penjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu,
Maka dengan jalan diambil, para ilmuwan menyia-nyiakan waktu dan sumber daya serta menghalangi kemajuan sains. Demikianlah menurut Harun Yahya dan The Quran Leads the Way to Science. Lalu, bagaimanakah dinamika umat Islam saat ini? Data Badan Penelitian Internasional menyebutkan Israel yang notabene Yahudi dalam 1 juta penduduk memiliki 1.600 pakar pengetahuan. Amerika yang notabene dalam 1 juta penduduk memiliki 160 pakar pengetahuan. Sedangkan Indonesia yang notabene mayoritas muslim terbesar di dunia dalam 1 juta penduduk hanya memiliki 65 pakar pengetahuan dan yang muslimnya hanya 6 orang. Oleh karena itu, dalam bidang sains dan teknologi, kita masih jauh tertinggal oleh bangsa-bangsa lain. Kita jauh tertinggal oleh Amerika yang Protestanis. Kita jauh tertinggal oleh Korea yang Konfusianis Taois. Bahkan, kita jauh tertinggal oleh Jepang yang Buddhis Taois. Padahal 14 abad yang lalu kita telah diperintahkan untuk membaca dan menggali ilmu. Bacalah Al-Quran supaya hidup teratur. Sebab membaca dalam Islam harus barengi serta diimbangi dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Akan tetapi, untuk dapat memahami dengan jelas dan benar tentang interpretasi dari firman-firman Allah di dalam Al-Quran, serta mengambil manfaat darinya untuk menjadikannya sebagai sumber ilmu pengetahuan, maka salah satu yang harus dilakukan adalah dengan dapat memahami Al-Quran secara tekstual terlebih dahulu, yakni dengan dapat memahami Al-Quran dari segi kebahasaan, dan bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab. Sebagaimana Allah berfirman, Quran Surah Toha ayat 113 yang berbunyi, yang artinya dan kami telah menerangkan berulang kali di dalamnya sebagian dari ancaman agar mereka bertakwa, atau Al-Quran itu menimbulkan pengajaran bagi mereka. Quran Surah Toha. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, di dalam kitab Jami' al-Bayan an Ta'wil Al-Quran, Imam Al-Tabiri menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan ayat di atas adalah apa yang mengingatkan kepada mereka perubatan perintah Allah, hukumnya dan kesalahan-kesalahannya terhadap umat-umat mereka. Jika kita perhatikan secara seksama, maka kita dapatkan bahwa ayat di atas menjadikan Al-Quran mengandung salah satu dari tujuan pokok. Pertama, agar manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau agar kitab suci tersebut menimbulkan nilai-nilai ilmiah bagi mereka, sehingga akhirnya mereka terhindar dari siksa duniawi dan ukrawi. Kedua, menimbulkan pengajaran dan pendidikan bagi mereka, sehingga akhirnya membuat mereka untuk berpikir dan ingat, sehingga akhirnya membawa mereka bertakwa. Hadirin, hanya demikian yang dapat kami sampaikan. Anak dayah penghafal Al-Quran. Mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Penghuni yang mulia, peserta yang barusan sampai tadi berpegang nomor ujian 03 utusan dari Country School di bawah asuhan Ustazah Farah Dua. Berikan kepada peserta selanjutnya dengan nomor ujian 06 untuk persilakan memiliki pentas. Di bawah asuhan Tunku Firman Malaysia. Berikan dukungan kepada peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab walam yaj'al lahu 'iwajan qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata-kata penghormatan yang kami hormati oleh selaku pimpinan Daya Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah beserta keluarga. Yang kami hormati kepada guru-guru baik ustaz maupun ustazah yang telah mengajari kami yang tak pernah mengenal lelah letihnya sedikit pun. Kata-kata kemuliaan juga kepada Dewan Hakim yang alim dan bijaksana, santiwan dan santiwati, para calon penghuni surga. Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya The Prophet of Islam mengatakan, he is the only one example. Rasul merupakan contoh yang lengkap. Dalam dirinya terdapat kebesaran dan kemuliaan sifat manusia, kebesaran sifat Rasul serta keberhasilan beliau dan tercatat dengan rapi dan indah dalam sejarah peradaban manusia, sehingga wajar keberhasilan beliau diabadikan oleh Michael Hurt dalam bukunya The 100 Ranking of the Most Influential Person in History. 100 orang yang sangat berpengaruh dalam sejarah yang menempatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ranking yang pertama. Kebesaran sifat Rasul, para hadirin, dalam memimpin negara yang selalu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah, pada akhirnya mampu merubah masyarakat biadab menjadi beradab. Yang dunia menyembah berhala,
kini kembali menerima Allah Ta'ala. Mengingat keberhasilan beliau dalam memimpin, maka pada kesempatan ini kami akan menyampaikan sebuah syarahan yang berjudul Kepemimpinan dalam Konsep Islam, yang akan diawali dengan firman Allah, Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Hamba berlindung padamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh tidak ada pada diri Rasulullah beritahu yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak mengingat Allah. Dewan Hakim yang kami muliakan, ayat tersebut menginformasikan sekaligus menegaskan kepada kita, sungguh pada diri Rasulullah terdapat uswatun hasanah bagi kita. Rasul merupakan figur yang luhur, contoh yang tinggi yang harus diikuti dengan sepenuh hati, baik perkataan maupun perbuatan. Demikian penegasan Imam Ali Asy-Syabuni dalam sebuah tafsir. Dari ayat tadi dapat diambil kesimpulan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan figur yang paling patut kita teladani, termasuk dalam hal kepemimpinan. Sebab beliau merupakan sosok seorang pemimpin ideal yang sangat berhasil dalam sejarah dunia, bahkan menjadi rahmatan linnas dan rahmatan lil alamin. Pada dasarnya hadirin, setiap manusia adalah pemimpin, minimal pemimpin terhadap seluruh metafisik dirinya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya, sebagaimana ditegaskan dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, ingatlah, setiap kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarga dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Wanita adalah pemimpin dalam kehidupan rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Dan ingatlah bahwa kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Kemudian hadirin, dalam Islam pemimpin yang baik adalah pemimpin yang memiliki sekurang-kurangnya 4 sifat yang mana dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, siddiq, yang artinya jujur, sehingga ia dapat dipercayai oleh orang-orang yang dipimpinnya. 2,
tabib yang artinya menyampaikan, atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. 3. Amanah yang artinya dapat dipercaya atau bertanggung jawab dalam melaksanakan tugasnya. 4. Fatana yang artinya cerdas, yaitu kecakapan dalam membuat perencanaan, visi, misi, strategi dan mengimplementasikannya. Selain itu, juga dikenal pemimpin Islam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pemimpin satu kelompok adalah pelayan kelompok tersebut. Oleh sebab itu hadirin, pemimpin hendaknya ia melayani, bukan dilayani, dan mendorong orang untuk maju. Dr. Hisham Yahya At-Talib mengatakan, ada beberapa ciri penting yang menggambarkan kepemimpinan Islam, yakni pertama, setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin dan orang yang dipimpin terikat dengan kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, tujuan Islam secara menyeluruh. Pemimpin melihat tujuan organisasi bukan saja berdasarkan kepentingan kelompok. 3. Berpegang pada syariat dan akhlak Islam. Pemimpin terikat dengan peraturan-peraturan Islam dan boleh menjadi pemimpin selama ia berpegang teguh pada perintah-perintah syariat. Dalam mengendalikan urusannya, dia harus patuh terhadap Islam. 4. Pengemban amanah. Pemimpin menerima kekuasaan, yaitu dari amanah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan disertai dengan tanggung jawab yang besar. Al-Quran memerintahkan pemimpin untuk melaksanakan tugasnya karena Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 41. Yaitu orang-orang yang kami berikan kehidupan di bumi. Mereka melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma'ruf, dan melarang dari berbuat munkar. Dan kepada Allah kembali segala urusan. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin rahimakumullah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah adabnya prinsip-prinsip dalam kepemimpinan Islam, yaitu bermusyawarah, keadilan dan kebebasan berpikir. Secara ringkas kami ingin mengemukakan bahwasanya pemimpin Islam bukanlah kepemimpinan tirani dan tanpa koordinasi, tetapi ia mendasari dirinya dengan prinsip-prinsip Islam. Bermusyawarah bersama sahabat-sahabatnya secara objektif dan penuh rasa hormat. Membuat keputusan seadil-adilnya. Berjuang menciptakan kebebasan berpikir, saling kritik dan saling menasihati satu sama lain sedemikian rupa.
sehingga pengikut atau bawahannya berasa senang dalam mendiskusikan persoalan yang menjadi kepentingan dan tujuan bersama. Pemimpin bertanggung jawab bukan hanya kepada pengikut atau bawahannya, yang jauh lebih penting adalah tanggung jawabnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pengemban amanah kepemimpinan. Kemudian perlu dipahami hadirin bahwa seorang Muslim dimintai untuk menasihati bila diperlukan, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Tamim bin Aus meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinu nasiha." Agama adalah nasihat. Kami berkata, kepada siapa ya Rasulullah? kepada Allah, kitabnya, rasulnya, pemimpin umat Islam, dan kepada masyarakatmu. Dewan Hakim yang kami muliakan, sebagai akhir syarahan ini dapat kami ambil kesimpulan bahwa seorang pemimpin adalah pengemban amanah. Pemimpin harus bercermin dan mengambil jalan serta strategi Rasulullah, yaitu mengutamakan kepentingan rakyat dan mengutamakan akhlakul karimah. Pemimpin seperti inilah yang kita harapkan. Mudah-mudahan di masa yang akan datang kita akan dapatkan pemimpin seperti ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mana buah yang ada berkata kecuali buah musabah yang bersunti, mana kado yang ada salah kecuali firman Allah dan hadis Nabi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu yang mulia, peserta yang melakukan sampai tadi mengulang nomor undian 06 desa Kediri Perlakuan kelas 3 di bawah asuhan Tengku Firman Maulana. Peserta selanjutnya pemegang nomor undian 07 dipersilakan mengalami proses. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan menghantarkan kebersamaan. Kebersamaan menghantarkan kebahagiaan. Kebahagiaan menghantarkan kebersamaan. Indahnya perbedaan lantaran salam berbalas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila risalati. Amma ba'd. Dewan Hakim yang terhormat, hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alvin Toffler dalam bukunya The Future Shock and the Third Wife, beliau menyatakan era milenium merupakan era institutional change, yaitu era mencampurnya berbagai media komunikasi. Konsekuensinya pada suatu sisi melahirkan nilai-nilai positif,
Namun di sisi lain, overloading information melahirkan disease of adaptation, penyakit adaptasi, penerimaan terhadap unsur-unsur asing tanpa mempertimbangkan baik atau buruknya. Ketika orang barat judi, remaja dan pemuda kita terlena dengan budaya mabuk-mabukan, tenggak whisky, brandy, bahkan yang lebih besar dan mendasar. Penyakit adaptasi ini melahirkan dehumanisasi. Akibatnya hadirin, manusia hidup bebas, keras, beringas, ganas, bahkan lebih ganas dari binatang buas. Disinilah hadirin, pentingnya pembangunan kepribadian yang positif. Sebagaimana digambarkan Thomas Hobbes dalam A War of All Agents, John Locke dalam Social Contract, Baruch Spinoza dalam Intellectual Love of God, dan lain sebagainya. Karena pentingnya kepribadian positif, khususnya sebagai seorang muslim, maka pada kesempatan ini kami akan membawakan sebuah syarahan yang berjudul Remaja dan Pemuda sebagai Aset Masa Depan Bangsa, dengan rujukan Al-Quran, Surat Al-Anfal ayat 24 sampai 25.
apabila menyumbang pada suatu yang memberi kehidupan kepada kami. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hasilnya. Dan sesungguhnya katanya kamu akan dikumpulkan. Dan peliharalah dirimu daripada siksaan yang tidak khusus menimpa orang yang saling ada di antara kamu. Dan ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaannya. Berdasarkan firman Allah di atas, maka dapatlah kita pahami bersama bahwa seorang yang beriman bisa saja terjerumus ke dalam api neraka jika tidak dapat mengontrol hatinya dari kemaksiatan. Akan tetapi perlu kita pahami bersama bahwa arahan berpikir ayat di atas bukan saja menjurus kepada eksklusivisme Islam, sehingga seringkali menafikan civil society yang sesungguhnya harus terus dibangun. Lebih detail di dalam ayat selanjutnya, Profesor Dr. Muhammad Quraisyah dalam tafsir Al-Misbah menyebutkan bahwa sendi-sendi bangunan masyarakat akan melemah jika kontrol sosial melemah. Akibatnya, kesalahan tidak hanya menimpa yang bersalah. Tabrakan tidak hanya terjadi akibat kesalahan kedua pengendara. Bisa saja yang bersalah hanya seorang, tetapi kecelakaan dapat beruntun menimpa sekian banyak kendaraan. Tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya telah disyariatkan sedemikian rupa oleh Allah yang mengetahui kemaslahatan, kebutuhan sekaligus kecenderungan mereka. Apabila ada yang melanggarnya, maka akan timbul kekacauan karena yang melanggarnya telah melakukan sesuatu yang merugikan pihak lain. Pada saat itu akan timbul kekacauan dan akan lahir instabilitas yang mengakibatkan semua anggota masyarakat yang taat maupun yang durhaka ditimpa krisis. Karena itu, ayat ini berpesan, buatlah perisai antara diri Anda dengan ujian dan bencana, dengan jalan memelihara hubungan harmonis dengannya. Laksanakanlah tuntunannya dengan anjurkan pula orang lain berbuat kebaikan sekaligus menjauhi kemungkaran. Karena jika tidak, kita semua akan ditimpa bencana. Dalam konteks ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan, jika ada masyarakat yang melakukan kedurhakaan, sedang ada anggota masyarakatnya yang mampu menegur atau menghalangi mereka, tapi dia tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjatuhkan bencana yang menyeluruh kepada mereka. Hadirin, dalam menemukan remaja dan pemuda yang sejati di tengah-tengahnya hiruk pikuk kemaksiatan yang dapat menjerumuskan kita ke lembah kenistaan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan dan memerintahkan kepada kita sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Rum ayat 60.
Dan sekali-kali janganlah orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan kamu. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, berdasarkan firman Allah di atas, terdapat kata kunci yang paling ditekankan dengan kata kerja perintah dalamnya. Adapun kata-kata perintah yang terdapat dalam ayat tersebut adalah fasbir, yang berarti bersabarlah. Dalam hal ini, Abdurrahman bin Nasir al-Su'adi menafsirkan kata di atas dengan sebutan fasbir ala ma amartu bi wa ala da'watihim ila Allah walau ra'aita minhum i'rada. Bersabarlah terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah dan terhadap apa yang dipanjatkan kepada Allah. Meskipun engkau dapatkan di antara mereka ada yang membangkang. Hadirin, dalam penjelasan ayat tersebut menjelaskan. Hadirin, penjelasan di atas menunjukkan betapa beratnya menjadi mukmin yang sejati di dunia ini, sehingga Allah seringkali memerintahkan kita untuk selalu bersabar di dalamnya. Apalagi jika dikaitkan dengan perkembangan zaman yang begitu cepat. Sebuah contoh adalah saat ini sebagian anak-anak muda kita terjerumus dan terlena dengan westernisasi, kebarat-baratan. Orang barat merayakan Valentine, kita ikut merayakan Valentine. Orang barat merayakan Valentine, kita ikut merayakan Valentine. Betul hadirin, betul. Di bawah sinar remang-remang, basah duduk berdua, na'udzubillah. Oleh karena itu, langkah apakah yang harus kita lakukan dalam rangka membangun generasi bangsa yang berpribadian muslim sejati? Dan siapakah yang berperan di dalamnya? Bersama para orang tua, guru dan pendidik, hendaklah memberikan bekal ilmu dan akhlak yang cukup. Karena dengan ilmu dan akhlak yang dimiliki, mereka akan menjadi generasi yang al-qawi, yaitu generasi yang kuat, bukan generasi yang al-dhaif atau generasi yang lemah. Kedua, para remaja dan pemuda selaku generasi penerus bangsa agar memiliki i'tikad yang baik untuk dididik dan dibina. Karena hal tersebut merupakan cikal-bakal keberhasilan untuk mewujudkan terbentuknya remaja dan pemuda yang sejati. Karena apalah arti guru tanpa seorang murid, dan apalah yang dapat dikerjakan oleh seorang murid tanpa ada instruksi dan bimbingan dari guru. Oleh karena itu, saling take and give akan membuahkan hasil yang berarti. Pada akhirnya, dapatlah kita simpulkan bersama, jika semua ikhtiar ini sudah kita lakukan, mudah-mudahan remaja dan pemuda kita bisa menjadi tumpuan, menjadi harapan dan menjadi kebanggaan bagi bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Pepatah mengatakan, pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Sebelum kami turun dari mimbar, izinkan kami membawakan sebuah pantun. Lemik-lemik di dalam on pisang, angkir dan lepek. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
beserta memerlukan kampus dengan nomor pemilihan Kosrain Tubuh dengan nomor pemilihan Kosrain Tubuh kelas Hafiz Al-Qur'an kelas Hafiz Al-Qur'an murid dari Ustaz Jafar Al-Basri. Peserta selanjutnya pemegang nomor undian 11. Kami persilakan nomor 11. Di bawah asuhan Tunku Nasir Idrus SNI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa anbat fiha min kulli syai'in mawzun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa syafi'ina wa dukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata-kata ketakziman wal ikraman kami kepada Tengku Walid Haji Khairul Azhar SAJMA dan seluruh pengurus Dayah Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah. Dan kata-kata penghormatan kami juga kepada Dewan Hakim yang arif dan bijaksana dan seluruh hadirin yang kami banggakan. World Regis Institute, sebuah lembaga sosial yang bergerak dalam bidang lingkungan, mencatat bahwa Indonesia memiliki 10% hutan tropis di dunia. Hutan Indonesia didiami 12% dari spesies binatang mamalia, 16% spesies reptil dan amfibi. Lebih dari 1.500 spesies burung-burung dan perairannya didiami 25% dari spesies ikan di dunia. Akan tetapi penyusutan hutan Indonesia dengan angka kecepatan yang sangat mengkhawatirkan kita. Penebangan hutan yang tak terkendali, kebakaran hutan yang tak teratasi menyebabkan hutan Indonesia terjadi penyusutan secara besar-besaran. Bahkan Indonesia tercatat sebagai wilayah dengan tingkat kerusakan tertinggi di dunia. Persoalan tersebut hanya sebagian dari krisis yang kita alami. Serangkaian bencana alam yang membahayakan biosfer dan ekosistem makhluk hidup. Gempa bumi yang melanda, banjir dan tanah longsor merupakan fenomena yang akrab dengan penduduk bangsa Indonesia. Sementara itu, secara global telah terjadi kerusakan yang sangat mengkhawatirkan kita. Mulai dari kerusakan lapisan ozon, pemanasan global, efek rumah kaca, mencairnya es kutub, dan perubahan ekologi, serta berbagai bencana di berbagai belahan dunia. Bahkan hadirin, belakangan ini terdapat
Bahkan hadirin, belakangan ini terdapat kasus pulau yang lenyap dari peta dunia karena naiknya permukaan diiringi dengan kepunahan spesies binatang tertentu. Bila kondisi ini mendapatkan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk dari kita semua, maka pada gilirannya akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup umat manusia. Maka terbukalah hati kami bertiga untuk menyampaikan sebuah syarahan yang bertema melestarikan lingkungan perspektif Al-Quran. Untuk mengawali landasan syarahan, marilah kita mendengar kalam ilahi surah Al-Hijr ayat 19 sampai 20 yang akan dibacakan oleh qori kami berikut ini. Kepada-Mu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama-Mu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dengan menghampaikan bumi dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan dengan bubuhkan padanya segala sesuatu ukuran, dan menjadikan padanya segala sesuatu menurut ukuran, dan menjadikan padanya segala sesuatu padanya memberi sisi kepadanya. Al-Quran ayat yang sampai 20. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, pada hadirin insya Allah penghuni surga, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah volume 7 halaman 78 menuliskan, Allah menemukan kembangkan di atas bumi ini beraneka ragam tanaman untuk kelangsungannya hidup manusia. Allah menciptakan bumi ini seakan-akan terhampar sehingga mudah didiami oleh manusia dan dimanfaatkan untuk bercocok tanam di atasnya, dan diciptakannya pula jurang-jurang yang di dalamnya dialiri sungai-sungai kecil yang bersatu ke samudra luas. Diciptakannya pula gunung-gunung yang menjulang tinggi yang dihiasi beraneka ragam tanaman yang menghijau sehingga menyenangkan hati orang memandang. Pada ayat 20 Allah telah menerangkan tentang anugerah yang tak terhingga kepada manusia, yaitu Allah menciptakannya bermacam-macam keperluan hidup bagi manusia. Allah menciptakan air yang dapat diminum dan menghidupkan di dalam-dalam. Allah jadikan laut yang di dalamnya terdapat berbagai macam jenis ikan yang dapat dimakan, serta mutiara dan barang-barang tak terhingga harganya. Kesemua ini Allah menciptakannya secara berkeseimbangan. Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah volume 7 halaman 78 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala
menciptakan seluruh makhluk dengan saling kait mengait. Dalam keterkaitan itu lahirlah keserasian dan keseimbangan. Keseimbangan dari yang terkecil hingga yang terbesar, dan semuanya tunduk dalam peraturan Allah Subhanahu wa taala. Maka anugerah besar ini harus dijaga dan dipelihara, yaitu dengan menjaga ekosistem keseimbangan alam. Namun hadirin yang mulia, fenomena perusakan alam dapat nyata di hadapan kita, seperti pemanasan global, kemarau panjang dan kekeringan, menyebarnya hama kematian, banyaknya spesies hewan yang punah, gunung meletus memuntahkan lahar, dan gempa bumi yang berskala tertinggi. Ini semua sebagai tanda kerusakan keseimbangan, sehingga tak terjadi keharmonisan alam. Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Ri'ayatul Bi'ati fi Syariatil Islam menjelaskan bahwa perilaku manusia adalah faktor utama rusaknya lingkungan itu tersendiri. Allah telah menegaskan dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41 yang akan dibacakan oleh qari kami berikut ini. Daratan maupun di lautan, akibat tangan manusia. Supaya Allah merasakan kepada mereka apa yang mereka berbuat. Mengasihi Allah dengan segala firman-Nya. Para hadirin yang insya Allah penghuni surga, Al-Asfahani sebagai nama yang dikutip oleh Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Misbah volume 11 halaman 76 menjelaskan bahwa kata al-fasad pada ayat yang di atas keluarnya sesuatu dari keseimbangan baik sedikit maupun banyak. Ayat di atas menyebutkan darat dan lautan tempat terjadinya al-fasad, yang berarti darat dan lautan menjadi arenanya kerusakan, dan juga berarti daratan dan lautan menjadi yang rusak itu sendiri. Al-Alusi dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani ayat 21 halaman jilid 21 halaman 47 menafsirkan bahwa kata al-fasad pada ayat yang di atas yang dengan artinya kekeringan, kematian makhluk hidup, banyak kebakaran lahan, serta banyak bencana dan malapetaka, ketidakseimbangan serta kekurangannya manfaat dapat menimbulkan banyak ikan yang mati, hasil laut pun berkurang, daratan semakin panas sehingga terjadinya kemarau panjang. Alhasil
keseimbangan alam menjadi kacau. Secara eksplisit, ayat ini menegaskan bahwa kerusakan di muka bumi ini dan disebabkan tangan manusia. Gangguan tangan-tangan manusia yang berlindung di balik tali sen dan teknologi mengikis habis keramahan alam. Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam kitabnya Ri'ayatul Biadi fi Syariatil Islam dari halaman 234 sampai 240 menawarkan langkah-langkah solutif dalam usaha menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tak semakin parah tingkat kerusakannya. Yang pertama, memberi kesadaran pada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup dan betapa besarnya dampak apabila kerusakan lingkungan hidup terjadi. Yang kedua, mendidik para generasi yang akan mewarisi lingkungan ini akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Yang ketiga, membuat perundang-undangan dan peraturan yang disertai hukuman bagi pelaku kerusakan alam. Dan yang terakhir, menjalin kerjasama antar berbagai negara dan institusi serta lembaga dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita mengambilkan dua kesimpulan. Yang pertama, menjaga kelestarian lingkungan merupakan keniscayaan yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, dan semua ini tunduk dalam pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya keselamatan, keseimbangan serta keharmonisan bagi kelangsungan hidup umat manusia serta seluruh makhluk hidup yang berada di alam semesta. Dan yang kedua, terjadi kerusakan merupakan fenomena yang lahir dan nyata karena disebabkan oleh tangan-tangan manusia yang tak bertanggung jawab, rakus, semena-mena, dan memperturutkan hawa nafsu. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Sebelum menutupi syarahan, kami mempersembahkan satu atau dua kata kepada hadirin. Kami bertiga emang bukan barudak Bandung, tapi kalau ditentang, insya Allah mendukung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peserta pemilihan nomor yang 11 barusan terjadi berasal dari Menas 1 Maju Putra di bawah asuhan Tunku Nasir Idris S.Ali. Peserta selanjutnya pemilihan nomor undian 02 kami persilakan menaiki kursi. Assalamualaikum wa Bismillahirrahmanirrahim. Memakai peci terlihat tampan. Perempuan soleha memakai syaki. Assalamualaikum kami ucapkan buat hadirin yang hadir di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah, amma ba'du. Kata-kata ketakziman kami kepada Walid selaku Rais Amdayah Zainatul Ulum Diniyah Islamiyah ma'a keluarga, dan kepada ustaz-ustazah yang telah mengajari kami dari titik bismillah hingga sadaqallah, yang tidak mengharap imbalan apapun melainkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin yang berbahagia. Dalam dunia yang demikian luas ini, dengan jarak antar negara yang amat berjauhan, tidaklah menjadi penghalang bagi kita untuk mengetahui apa yang sedang terjadi di belahan dunia. Mengapa demikian, hadirin? Karena tersedianya alat-alat elektronik digital di saat ini yang mempercepat arus informasi dan berkomunikasi dalam hitungan detik. Tapi hadirin, perlu kita catat bahwa kecanggihannya alat berkomunikasi itu bisa membawa dampak positif di samping dampak negatif. Contoh yang paling aktual ialah beredar hoax melalui media sosial yang memancing konflik di antara kita. Pada kesempatan yang penuh ukhuwah ini, izinkanlah kami untuk menyampaikan satu syarahan singkat yang bertema pandangan Al-Quran terhadap realitas hoax. Sebagai rujukan, marilah kita dengarkan firman Allah dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 15 yang berbunyi, yang artinya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut namamu ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu dari mulut ke mulut, dan kamu katakan dengan mulutmu apa yang tidak kamu ketahui sedikit pun. Padahal dalam pandangan Allah itu adalah masalah yang besar. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Hadirin yang berbahagia, dalam kitab Al-Mukhtasar Al-Tafsir Quranil Karim dituliskan oleh sejumlah ahli tafsir, diterbitkan oleh Pusat Tafsir untuk Al-Quran Saudi Arabia,
yang dijelaskan bahwa ini adalah teguran bagi orang-orang Islam yang menyebarkan berita yang tidak jelas kebenarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita, jangan sekali-kali memandang penyebaran berita bohong itu adalah hal yang kecil dan remeh. Ketahuilah bahwa itu adalah suatu masalah yang besar. Sebuah survei dilakukan oleh masyarakat telematika Indonesia pada tanggal 17 Februari 2022 dilaporkan bahwa Indonesia adalah negara yang sedang memiliki masalah serius terkait dengan penyebarannya berita palsu, dan hampir 40% di media sosial di media sosial itu berita palsu. Oleh karenanya kita harus bertindak, harus bergerak, tidak boleh berpangku tangan. Kita harus bahu-membahu melawan hoax. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, sebab kebohongan akan menggiring kepada keburukan dan keburukan akan menggiring kepada neraka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak hadirin untuk menyampaikan salam rindu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang penerima wahyu Al-Qur'an. Ya Rasulullah, assalamu alaika ya habibi, ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Dari uraian di atas dapat kita petik kesimpulan yang pertama, hoax adalah sebuah realitas yang dapat mengancam persatuan bangsa kita. Yang kedua, pemerintah harus bertekad tegas terhadap penyebarannya berita palsu. Sebelum kami turun dari mimbar ini, kami akan meninggalkan satu kenang-kenangan. Malam biasa ujung tak tegah, nibak malamnya cerah lagoina. Adapih kamu bukan sang juara, tetap berusaha mungkin. Unsul mangkola wala tansul mangkola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mengikuti arifan bijaksana. Peserta pembimbingan dari Undian 02 tadi berasal dari kelas 1 Naga Putih di bawah oleh Ustaz Syahrir Ramadan SPD. Dengan selanjutnya penentuan peserta dengan yang kemudian 02 tadi, maka mereka sertifikat pada yang ini kita pada pada ini. Lalu sebagai MC, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.